Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Ainudinda Farisa. Usia saya 17 tahun. Saat ini saya menempuh pendidikan sekolah menengah atas. Motivasi saya untuk mengikuti pemilihan Duta Genre tahun 2021 adalah untuk menjadikan genre sebagai gaya hidup remaja daerah Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencegah stunting. Mengapa mencegah stunting itu penting? Berhubung ini akan menjadi pembahasan yang panjang, saya akan membagi beberapa segmen. Dan pembahasan pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Jadi ceritanya stunting ini bukan masalah Indonesia saja. Ini masalah yang terjadi global. Stunting ditemukan pada 162 juta anak balita di seluruh dunia. Sehingga ini menjadi suatu masalah yang serius. Masalahnya harus jadi perhatian. Bukan hanya di kita saja, tapi di seluruh negara juga. Penyebab utamanya apa sih? Kekurangan nutrisi dan adanya infeksi yang terjadi berulang-ulang, yang semuanya ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan sampai usia anak 24 bulan. Secara definisi, stunting memang adalah tinggi badan menurut umur kurang dari 2 cm deviasi di bawah median. Pertanda suatu malnutrisi kronis yang akan terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Tapi, bukan itu masalah utamanya, bukan cuma tinggi badan aja. Yang terjadi ini adalah kenapa masalah ini disebut sebagai masalah kegawatan. Karena ada suatu hal yang lebih mengancam dari itu. Ada sesuatu yang menyertai tinggi badan yang tidak optimal tadi, yaitu gangguan otak yang sifatnya menetap. Ini yang menjadi pokok permasalahan utama. Karena masalah penyerta stunting adalah gangguan fungsi kognitif atau kecerdasan yang sulit sekali dipulihkan. Oke, datanya bagaimana? Kita harus merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan. Data-datanya seperti apa? Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Indonesia itu memang kecenderungannya turun, tapi masalah masih cukup tinggi. Di tahun 1995 hampir 47%, tahun 2007 hampir 37%, tahun 2010 turun menjadi 35,6%, 2013 masih berkisar di 37,2%. Dan 2016 laporan terakhir ini ada di kisaran 36,4%. Dan beritanya, Indonesia ada di peringkat 108 dari 132 negara di dunia untuk masalah stunting ini. Nah, kalau bicara tentang stunting, kita juga harus mengetahui kira-kira apa penyebab stunting? Faktor-faktor apa yang menyebabkan stunting? Yang bisa menyebabkan anak ini terganggu kecerdasannya, tinggi badannya tak optimal. Apa sih penyebab-penyebab stunting ini? Dua penyebab utama sudah kita bahas tadi, yaitu kurangnya asupan nutrisi. Dan yang kedua, infeksi terutama diare. Yang ketiga, kurangnya sanitasi, tak tersedia air bersih, pendidikan orang tua kurang, terutama pada ibu. Dan yang terakhir, kemiskinan. Oke, sekarang kita beralih ke kapan sih terjadi stunting ini? Kapan waktunya terjadi stunting pada anak? Stunting yang dimulai intrauterin ditemukan pada 20%. Sebanyak 80% stunting karena faktor gizi dan infeksi ditemukan pada usia di atas 6-18 bulan. Stunting ini bisa diturunkan lintas generasi. Anak yang lahir dari orang tua yang mengalami stunting menunjukkan nilai developmental quotient dan fungsi kognitif yang kurang dibandingkan anak yang lahir dari orang tua yang normal.
Oke, apa sih yang bisa kita lihat dari anak yang mengalami stunting? Selain berat badan, tinggi badan yang kurang, dampak stunting pada anak, apatis dan kurang gerak, kekurangan energi untuk belajar, gangguan memori, kemampuan belajar, konsentrasi, bahasa, kemampuan akademisnya rendah. Dan pada masa remaja, ini mengalami kecemasan, depresi, kurang pede, dan cenderung hiperaktif. Jadi mengapa stunting itu penting? Karena kita harus berpikir apa jadinya Indonesia di masa depan jika 1/3 penduduknya mengalami masalah kecerdasan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa lain saat orang-orang berteriak, "Jangan kita dijajah oleh bangsa lain"? Apa yang akan terjadi jika bangsa kita sendiri tidak bisa melawan penjajah tadi? Dijajah bukan dalam segi fisik, tapi dia tidak bisa bekerja, tidak bisa jadi tuan di negara sendiri.